nikmatku. Apabila engkau bersyukur, kata Allah, akan aku tambah nikmat dari Allah. Kita jangan salah paham tentang nikmat di sini. Jangan dikira nikmat itu hanya berupa rezeki, pekerjaan, dan lain-lain. Kita harus pahami, pada ayat ini yang dibahas itu masalah syukur. La in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur, ku tambah nikmatku, kata Allah. Sebenarnya kalau Allah telah menitipkan rasa syukur itu, ini sudah nikmat yang luar biasa bagi kita. Karena tidak semua daripada orang-orang itu dititipkan rasa syukur oleh Allah. Ini syukur asal kata dari nama Allah Asy-Syakur, artinya yang maha bersyukur. Nah, yang kita sangat syukuri sifat Allah Asy-Syakur, nama Allah Asy-Syakur itu dititipkan kepada kita yang jahil ini. Nah, dititipkan kepada kita yang pendosa ini kita sangat bersyukur kepada Allah. Artinya yang kita syukuri itu adalah nikmat syukur tersebut. Allah telah menitipkan nikmat syukur kepada kita. Nikmat syukur itu sendirilah yang kita syukuri. Apabila kita bisa meresapi daripada sifat syukur tersebut, ditambah Allah lagi menjadi syukur dan syukur lagi, nah ini nikmat hidup sudah, ya kan? Ini harus kita pahami ini. Alhamdulillah ya Allah, hamba yang tidak ngerti ilmu, hamba yang kurang ibadah, hamba yang selalu berbuat maksiat, hamba yang selalu berbuat dosa. Ternyata kau titipkan sifatmu yang maha mulia, yang juga itu adalah namamu, asma'ullah asy-syakur. Maka kita berterima kasih, sangat berterima kasih kepada Allah. Katakan oleh Allah, ma asabaka hasanatin faminallah. Artinya setiap kebaikan itu dariku, kata Allah. Syukur ini kebaikan, ini dari Allah. Jadi kita apabila mempunyai rasa syukur tersebut, nah rasa syukur itulah yang disyukuri, bukan nikmat syukur, bukan nikmatnya. Maksudnya nikmat rezeki itu bukan, itu hasil, ya. Salawat dan salam senantiasa harusnya terus kita lantunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini luar biasa, sudah sering berkupas masalah salawat. Bahkan di awal tadi sudah diawali salawat burdah, dan setiap ulun membuka majelis itu pasti ulun mulai salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Ahmad. Nah, ini yang terakhir, kalau misalnya salawatnya pendek tapi ini luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Ahmad. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada Sayyidul Wujud, pimpinan kami, kesayangan kami, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Ahmad, dan keluarga Ahmad. Ini bagaimana maksudnya ini? Jadi Rasulullah itu kenapa di salawat ini memakai wa ala ali Ahmad, bukan wa ala ali Sayyidina Muhammad? Ini ada rahasianya nih. Jadi Ahmad itu kata guru ulun, nama Rasulullah masih di alam roh, ulun jahir ke bumi. Nama Rasulullah di alam roh, namanya di langit, belum jahir ke bumi itu namanya Ahmad. Setelah jahir ke bumi, nah ini namanya beliau adalah Muhammad. Nah, kenapa disebut di situ? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Ahmad. Nah itu masih di alam roh, beliau masih di alam roh. Kata beliau, ana abu roh, aku adalah roh tua roh, kata beliau.
Kalau wa ala ali Sayyidina Muhammad ini hanya keluarga beliau yang berada di bumi. Tapi kalau wa ala ali Ahmad, setiap sesuatu yang ikut Rasulullah itu keluarganya Rasulullah, baik dari bangsa malaikat, bangsa jin, masuk semua. Bahkan kata Al-Habib Sa'ad Al-Habsyi, salah satu daripada fadilat ini salawat langit dan bumi, kata beliau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Ahmad ini seberat apapun hidup kita, seberat apapun permasalahan kita yang kita akui dalam kehidupan ini, pasti ada goncangan-goncangan, kita akan mampu menanggungnya sebagaimana langit dan bumi yang bisa menampung alam semesta. Jadi teruslah kita bersalawat kepada Rasulullah. Untuk hari ini ulun coba buka kitab Risalah Qusairiyah, di mana di sini membahas masalah kita sering mendengar yang namanya qanaah. Apa sih maksudnya qanaah? Dan bagaimana sih orang yang qanaah itu sebenarnya? Kita harus qanaah hidup, tapi tak ngerti qanaah apa sih maksudnya, apa kelebihannya qanaah. Nah, ini harus kita pahami ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, man amila shalihan min zakari aw unsa. Artinya barang siapa mengerjakan kebaikan, barang siapa mengerjakan amal-amal soleh, barang siapa yang mengikuti daripada ajaran Rasulullah dalam kesehariannya, bin zakari au unsa, baik dia laki-laki atau perempuan. Wah, ini artinya semuanya. Kata oleh Allah, man amila shalihan, siapa yang berbuat kebaikan, siapa yang berbuat amal, siapa yang berbuat amal-amal soleh, min zakari au unsa, baik dia laki-laki atau perempuan, wa huwal mu'minu falnuh yiyannahu hayatan thayyibah. Nah, sedangkan dia beriman, ini kalimatnya dia beriman. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman. Adakah orang yang berbuat baik itu tidak beriman? Banyak orang yang berbuat tidak beriman. Cuman mereka tetap harus kita hargai, cuman mereka tetap harus kita sayangi. Nah, contoh nih, kita kalau misalnya tinggal di kota-kota besar, ini ada bertetangga dengan non-muslim, ya misalnya yang dari Kristen, Hindu, Buddha, nah, kita bertetangga dengan mereka. Nah, berarti mereka baik sama kita. Kalau misalnya datang dari mana-mana, kalau kita dibawakan apel, anggur misalnya ini, nah itu artinya mereka baik. Tapi mereka tidak beriman. Beriman itu urusannya kepada Allah. Cuman kita tetap harus menyayangi mereka, kita tetap harus menghargai mereka. Karena kata Rasulullah, sesungguhnya orang kafir, sesungguhnya orang non-muslim itu ada dua macam. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Nah, kalau kafir harbi itu yang jelas memusuhi kita, terang-terangan memusuhi kita. Nah, kalau kafir zimmi itu mereka berbuat baik kepada kita, akhlak mereka bagus, seolah-olah seperti saudara sama kita. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, siapa yang memusuhi kafir zimmi, artinya orang kafir yang bagus sama kita akhlaknya. Siapa yang memusuhi kafir zimmi, kata Allah, sesungguhnya sama dengan memusuhi aku. Oh, ini Rasulullah mengajarkan kita menyayangi semua orang. Jangankan orang-orang Islam, orang non-muslim aja kita disuruh menyayangi. Jadi kita lanjut ayat tadi, barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, niscaya kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Kami hidupkan dia, kata Allah, dengan kehidupan yang baik. Nah, kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa kehidupan yang baik di dunia ini adalah qanaah. Nah, ini yang harus kita pahami.
Kalau kita pikiran kita kehidupan yang baik itu rumah 5 tingkat, sebulan 50 juta, pembantu 5, mobil 5, sepeda motor 5. Ini kalau kita, ya kan? Dalam pandangan Allah tidak begitu. Nah, kata Allah, barang siapa mengerjakan kebaikan, artinya mengikuti daripada aturan-aturan Rasulullah, dia beriman, niscaya kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Kalau kita menafsir kehidupan yang baik itu hanya sesuai dengan pikiran kita, seperti tadi, rumah 5 tingkat, sebulan 50 juta, mobil 5 buah, membantu 5. Kalau itu aja kehidupan yang baik, rata-rata kita dalam pandangan Allah mungkin tidak ada yang baiknya, ya kan? Kalau itu yang dimaksud kehidupan yang baik. Tapi apa yang dimaksud di sini kehidupan yang baik? Kehidupan yang baik dalam pandangan Allah itu adalah qanaah, menerima atau puas dengan apa yang ada. Itulah kehidupan yang baik dalam pandangan Allah. Kehidupan yang baik di dunia ini adalah qanaah, menerima atau merasa puas. Nah, kalau sudah begini standarnya, semua bisa mendapat pandangan yang baik dalam pandangan Allah. Artinya, bila seseorang itu puas dengan apa yang ada, nyaman dengan apa yang ada, tidak terlalu jauh berangan-angan dengan apa yang tidak ada, maka dia dihidupkan Allah dengan kehidupan yang baik. Artinya dalam pandangan Allah dia adalah orang baik. Nah, jadi sebanyak apapun yang kita punya, kalau kita tidak merasa puas, tidak menerima apa yang ada, selalu merasa kurang dan kurang, nah ini kita belum mendapat pandangan yang baik dari Allah. Dikatakan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah bersabda, al-qanaa'atu kanzul la yafna. Qanaah itu adalah ibarat harta simpanan yang tidak akan rusak. Artinya kalau kita mempunyai sifat qanaah, ini kita mempunyai kekayaan yang tidak akan pernah habis. Kenapa? Kaya itu letaknya di hati, kaya itu letaknya di perasaan, kaya itu letaknya di jiwa, bukan pada harta dan materi. Karena kalau kaya itu pada harta dan materi, aduh, ini jujur mungkin tidak semua orang merasakan begitu. Ulun pernah hidup, pernah tinggal di tempat kakek ulun di kota waktu sekolah. Beliau luar biasa, dalam pandangan kita kaya, beliau luar biasa. Terus dalam kesehariannya, nah beliau itu kalau makan karena diserang penyakit apa komplikasi, kenapa namanya itu kalau banyak penyakit apa namanya komplikasi. Paginya itu sarapannya nasi putih, kecap, terus kecap asin, bawang putih. Minumannya daun kumis kucing yang direndam 1 malam. Kakek mungkin ingat dulu itu, masya Allah. Padahal kayaknya luar biasa beliau itu. Jadi kalau kita makan dekat beliau itu, minumannya itu kan bau kumis kucing yang dalam 1 malam itu. Itu kalau kita makan dekat beliau itu ini bawang putih, cuman enggak ini. Padahal kayaknya luar biasa. Sampai lu berkata waktu itu dalam hati, ya Allah, sebenarnya kalau dari sisi jabatan, kekayaan luar biasa beliau. Cuman dari sisi kenyamanan makan nyaman ulun gitu. Ya kan? Nah, artinya kalau kekayaan itu dipandang daripada materi, tidak semua orang. Nah, ulun kerja juga di perusahaan 20 tahun di perusahaan semen. Jadi bos-bos ulun itu yang gajinya sampai terkadang 200 juta per bulan, 200 juta, 100 juta, 150 juta. Kayaknya nikmat. Tapi kalau ulun melihatnya enggak. Kenapa? Kalau kami harus kerja pulang ya pulang. Kalau mereka kerja ada trouble, ada kerusakan, jam berapapun harus turun.
secepatnya harus bagus. Ini nih, aduh, ini nggak enak. Asik-asik tidur, dibangun nih, ya kan? Nah ini harus kita pahami ya. Ternyata kekayaan itu pada hati, kekayaan itu pada jiwa. Jadi sebutkan lagi dalam hadis yang lain, wakun kani'an takun asyram nas. Jadi dikatakan oleh Rasulullah, jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi orang yang paling ahli bersyukur. Jadi apabila bisa menerima ketika ada apapun, kejadian apapun, situasi bagaimanapun, tetap menerima, karena melihat di situ ada qada dan qadar Allah yang terbaik. Pasti ada maksud Allah yang terbaik, pasti ada hikmahnya. Nah ini orang yang paling bersyukur di hadapan Allah. Orang yang paling bersyukur di hadapan Allah. Ada apa misalnya hari ini kita dapat sandal baru, dikasih sama teman, harga sandalnya 250.000, bersyukur kita. Alhamdulillah dapat sandal harga 250.000. Kalau kita mungkin gak kebeli sandal kayak gitu kan. Ternyata 5 hari dipakai hilang. Wah ngomel. Padahal sandal itu mau turun dilap dulu, mau naik dilap lagi, mau ditaruh kalau duduk di kursi kelihatan tuh sandal. 5 hari hilang. Nah kita marah-marah. Waduh ini siapa ini ngambil? Ternyata kita tidak tahu ini teman kita beli di toko, misalnya beli di toko. Ternyata toko ini beli juga di agen. Pesannya 50 sandal, agen salah kirim 51. Orang yang toko tidak bilang, tidak dikembalikan yang satu ini. Nah teman kita belinya yang kelebihan tadi kita pakai. Allah memelihara, lalu ditariknya dengan cara lain. Nah, belajar baik sangka. Susah memang. Makanya kata-kata guru ulun itu sebaik-baiknya hati dan sebaik-baiknya hati di hadapan manusia dan di hadapan Allah adalah baik sangka. Kalau kita kebanyakan langsung apa lo bilang, ya kan? Kemana-mana sudah lari pikiran. Nah, pada saat orang terjatuh pada kesalahan, nah ini itu nggak bakalan pernah tobat kalau gitu aja kerjaannya, gitu kan biasanya nggak. Padahal siapa tahu proses itu adalah dia mendapatkan taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Karena seseorang itu terkadang kalau cuma terjatuh pada dosa-dosa yang kecil, ini kayaknya agak sepele. Kayaknya sepele jiwanya ini, oh cuma dosa kecil, ya kan? Taubatnya tuh taubat sabar. Oh, taubat sabar. Taubat sabar itu gini, lagi enak nih, pedes, taubat cuma makan sambal, tapi besoknya ada lagi nyambal lagi, ini taubat sabar. Ya. Jadi itu. Nah karena tobatnya tuh tobatnya asal tobat sekalian dijatuhkan Allah pada kesalahan yang fatal. Sekalian dijatuhkan Allah pada kesalahan yang fatal, yang sampai seumur hidup dia merasakan pahit pada kesalahan tersebut. Nah total tobatnya ini. Nah ini ada hikmah berarti pada kesalahan kita. Ya. Nah menurut Syekh Abu Abdullah bin Habib, qanaah adalah meninggalkan angan-angan terhadap sesuatu yang tidak ada dan menganggap cukup dengan sesuatu yang ada. Nah ini menurut beliau, qanaah adalah meninggalkan angan-angan terhadap sesuatu yang tidak ada dan menganggap cukup dengan apa yang ada. Kalau kita tidak, pikiran kemana-mana supaya ada di rumah. Ini harus ada, ini harus ada, ini harus ada, ya kan?
Padahal qanaah tadi inilah pandangan yang paling baik di hadapan Allah. Bahkan orang yang paling bersyukur itu dari Allah orang yang qanaah. Kalau kita hendak, wah ini kasur, cuman kasur biasa, mikir. Pas jalan ke rumah tetangga, tilang alga, harganya 2,5 juta. Iya kan? Kita cuma dikasih di rumah kasur biasa, kasur kapuk, ya kan? Jadi padahal itu ada sudah, pikirnya nggak ada. Nah, kata itu bukan qanaah namanya. Padahal coba pikir, ini kita kasur yang tidak enak aja, yang pentol-pentol di belakang, itu udah bangun subuh terlambat. Kalau dikasih kasur yang enak, tambahnya, ya kan? Nah, kalau Syekh Al-Badani, beliau dikasih bantal sama ibunya nggak mau, dikasih bantal diambil, tapi setelah ibunya nggak ada, bantalnya di ini. Kenapa? Biar nggak pakai bantal ya Syekh. Kalau aku tidur pakai bantal, aku khawatir gak kebangun sholat malam. Kalau kita sengaja beli harga, kalau perlu yang 5 juta, ya kan? Ternyata panas lagi, udah ada kipas angin bikinnya AC, pale-pale masuk sang gue, ya kan? Nah itu kalau dalam pandangan Syekh Abu Abdullah bin Hafid, itu bukan orang yang qanaah. Apa yang ada sudah nikmati, jangan pikir yang gak ada. Yang ada sekarang ini dan terbaik untuk kita. Apalagi kata guru ulun Al-Habib Shalih Al-Idrus, bedakan antara keinginan dengan rencana. Ada keinginan, ada rencana. Kalau keinginan tadi termasuk angan-angan, tidak ada jalan, tidak ada petunjuk, tidak ada, belum terbuka arah pikiran, tapi pikirnya sudah kemana-mana. Pengen ini, pengen ini, pengen ini. Padahal jalannya belum ada. Nah yang boleh itu kata guru ulun, itu rencana, itu boleh. Misalnya nih, tanah kita mau dibeli, sudah diukur, ukuran 50 kali 100, ditawar orang 100 juta. Terus perjanjian, ini DP 50 juta. Nanti minggu depan dibayar 50-nya. Ini boleh rencana. Oh ternyata sudah ada uangnya nih. Seminggu lagi ini. Oh ternyata ini uang, nanti beli ini. Nah ini bisa. Ini tidak termasuk dalam angan-angan. Ini rencana. Iya rencananya masih itu. Yang jadi masalah ini bayangan nggak ada, tanah yang mau dijual nggak ada, sapi nggak punya, mau bikin rumah 2 tingkat. Nah ini angan-angan. Bahkan kalau Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, sebagian daripada angan-angan itu dosa. Kenapa? Kenapa jadi dosa? Rumah sudah enak, tidur sudah nyaman, kehujanan enggak, tapi merasa kurang luas, pengennya luas lagi. Yang dipikirkan nanti supaya kalau selamatan enak banyak orang. Selamatan setahun sekali aja belum tentu, ya kan? Nah dikatakan oleh Sayyidina Ali, apabila kamu banyak angan-angan, itu sebagiannya adalah dosa. Kenapa? Tidak bersyukur dengan apa yang ada, tidak redho dengan apa yang ada, itu dosa. Dosa besar di hadapan Allah. Hari ini tulisanmu dapat 50.000 ya. Aduh cuma 50.000, coba 100 tadi aku beli ayam tadi, ya kan? Ya Allah, aku kasih dia syukur sudah. Ini kata Allah mau minta lebih, mau minta lebih. Sekarang alasanmu untuk minta lebih itu apa? Sudah menjadi orang yang lebih baik di hadapanku, ingin mendapat lebih. Seharusnya kita berbuat lebih.
Belum lagi keluar yang di dalam itu. Apa perempuan lagi di dalam? Jadi tadi dikatakan oleh Sayyidina Ali bahwa sebagian daripada angan-angan itu adalah dosa. Kenapa dosa? Karena kita tidak bersyukur dengan apa yang ada. Padahal kita yakin rezeki itu pemberian dari